Pertama kali saya mendengar tentang Moduit ini dari mungkin advisor saya di bank yang waktu itu saya cukup kenal dekat. Kebetulan RM saya ini cukup aktif dan kalau saya bilang RM itu harus bisa dipercaya. Karena dengan kita percaya, kita jadi dengan produknya juga percaya juga bahwa dengan dibantu solusi dari mereka, kita bisa mengembangkan investasi kita dengan menjadi lebih baik. Dari mereka ini, setelah mereka menjadi entrepreneur yang lebih fleksibel dalam memberikan seperti wealth advisor, akhirnya saya menjadi lebih percaya bahwa dengan Moduit ini investasi saya akan menjadi berkembang lebih baik. Saya akhirnya memutuskan untuk berinvestasi melalui Moduit ini karena foundernya adalah orang yang udah berpengalaman 20 tahun di bidangnya, dan itu kan 20 tahun udah proven lah istilahnya. Kemudian juga salah satu pemegang sahamnya adalah BCA yang kita tahu merupakan, kalau saya bilang well known ya di Indonesia melalui CCV-nya mereka. Kemudian juga para advisor saya ini udah berpengalaman di bidang yang sama ini, bidang finance ini udah more than 15 years ya, jadi lebih dari 15 tahun. Ini saya juga semakin percaya karena pemberitaan di nasional itu sangat positif. Saya juga mendengar bahwa BUMD di China itu akhirnya mempercayakan Moduit sebagai advisernya. Perbedaannya Moduit ini dengan institusi finansial yang lain, pertama mereka ini sudah mengkurasi produk-produknya sehingga lebih terpercaya, jadi sudah ditimbang-timbang kerugian dan keuntungnya, dan itu disampaikan kepada kami sebagai nasabah, sehingga kita ketika memilih produk di Moduit itu udah percaya, oh apapun yang kita pilih pasti sebenarnya hasilnya bagus. Jadi tidak seperti kita dipaksa untuk membeli suatu produk. Terkadang dari lembaga finansial yang lain itu suka memaksa suatu produk sesuai dengan targetnya mereka, padahal kalau di sini kan kita lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan customer-nya, bukan kita sebagai subjek, bukan sebagai objek lagi. Ini yang paling saya perlukan, karena pertama saya orangnya ini tidak begitu paham sebenarnya tentang financial, karena background saya bukan di finance. Jadi saya butuh orang-orang ini untuk menjelaskan kembali kepada saya ketika saya membutuhkan. Mereka akan menjelaskan lagi kepada saya sesuai dengan yang saya butuhkan dan sesuai dengan kemampuan saya untuk menerima informasi itu. Kadang-kadang kalau dijelaskan terlalu detail saya juga nggak paham, tapi dengan dijelaskan lebih humanis ya, lebih sesuai dengan sayanya, itu saya akan lebih paham dan saya semakin yakin dalam berinvestasi di sini. Ingat juga kesibukan saya, yang saya punya beberapa usaha yang mau nggak mau harus saya monitor setiap hari. Jadi saya nggak sempat untuk melihat, wah ini hari ini trennya bagaimana, itu saya nggak sempat. Jadi makanya saya membutuhkan mereka untuk memberikan informasi. Dan itu cuma by WhatsApp atau SMS, buat saya itu sudah sangat membantu saya dalam menerima informasi yang tidak saya bisa cari sendiri. Hubungan antara klien atau nasabah ini dengan para advisor itu menurut saya hubungan yang win-win. Win-win ketika saya membutuhkan sesuatu itu cepat, mereka akan respon dengan cepat. Mungkin karena itu mereka one person handle not many people, tetapi hanya beberapa orang yang akhirnya menjadi sangat private buat kita sebagai nasabah merasakan kebutuhan itu, keuntungan itu, bahwa kita diperhatikan sangat private oleh para advisor. Kedekatan saya dengan para advisor ini membuat saya semakin percaya bahwa uang saya aman, uang saya nggak kemana-mana. Dan ketika saya membutuhkan uang tersebut, mereka dengan cepat bisa memberikan kepada saya tanpa seperti menahan-nahan uang saya.